sebenarnya bukan agama yang baru timbul di abad ke-7. Hanya Qur'annya yang diturunkan di abad ke-7. Tapi ajarannya sudah ada mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Ya, diteruskan Nabi Nuh alaihissalam, diteruskan Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan suhuf-suhuf yang baru. Nabi Musa juga diberikan suhuf, diberikan kitab, diteruskan oleh Nabi Daud alaihissalam, anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai Nabi Isa alaihissalam, baru disempurnakan dengan turunnya Quran dan Sunnah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Berarti Islam bukan agama baru. Kalau ada yang nanya, ada yang bilang Islam kan baru abad ke-7. Ya, yang waktu itu kita ada yang nanya ya, orang Kristen yang bilang Islam baru abad ke-7. Nah, Protestan abad ke-berapa? Baru abad 16. Katolik abad berapa? Abad 11. Secara institusi. Tapi kalau secara akidah, secara keyakinan, secara teologi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam itu udah Muslim sebenarnya. Karena apa? Karena dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang pernah mengajarkan Trinitas, betul kan? Bahkan orang Yahudi aja bisa bilang kalau Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam ngelihat sekarang ada orang berpaham Trinitas, Abraham alaihissalam itu bakal nangis terguling-guling di lantai. Karena dia nggak pernah mengajarkan Tuhan bisa punya 3 pribadi gitu, nggak ada. Nah, dari mana? Saya juga pelajarin lagi. Sebenarnya dari mana sih Kristen ini? Kok bisa beda kalau Yahudi Tuhannya Esa, Islam Tuhannya Esa, kok Kristen beda sendiri? Kok bisa ada 3 pribadi gitu? Walaupun mereka bilang Esa tapi 3 pribadi. Ternyata konsep itu tuh asalnya dari Yunani sebenarnya. Yunani kuno dan Romawi kuno. Di Yunani itu yang saya bilang tadi ada henoteisme ya. Percaya ada dewa paling tinggi tapi juga ada dewa-dewa di bawahnya. Di Yunani ada sistem kepercayaan Helenisme. Ada yang tahu Bu? Helenisme? Enggak. Helen itu nama dewi Bu. Nah, Helen itu nama dewi anaknya dewa Zeus. Dewa Zeus tahu Bu? Hah? Orang Yunani itu percaya dewa yang paling tinggi adalah dewa Zeus. Tapi di bawahnya dewa Zeus itu banyak dewa. Ada dewa kesuburan, dewa perang, dewa macam-macam lah. Banyak dewa. Nah, itu sistem itu namanya henoteisme, ya. Dewa Zeus itu terkenal dengan dewa yang boleh dikatakan apa ya? Celamitan gitulah, Bu. Celamitan itu artinya apa? Nggak bisa ngelihat dewi atau manusia yang cantik ya. Dihamilin. Anaknya berapa? 100 anaknya. Ini kepercayaan di Yunani ya. Jadi di Yunani itu dipercaya dewa Zeus ini bisa punya anak dari manusia. Ya. Nanti dewa Zeus menghamili perempuan bernama Danae dalam bentuk hujan emas, punya anak Perseus namanya. Perseus disebut setengah manusia, setengah dewa. Nanti dewa Zeus menghamili lagi perempuan, punya anak namanya Hercules. Pernah dengar Bu Hercules? Nah, giliran Hercules baru pada gitu. Hercules juga disebut setengah manusia, setengah dewa. Sekarang konsep ada Tuhan atau dewa paling tinggi punya anak dari manusia, perempuan manusia. Bedanya apa Bu dengan Yesus? Mirip nggak? Ibunya Yesus manusia, Maria. Ini ada Bapa Tuhan. Tuhan punya anak dari Maria. Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Tapi kan Islam juga percaya begitu. Islam kan juga percaya Nabi Isa alaihissalam kan juga lahir dari perawan suci Maryam, betul kan? Apa bedanya sama Kristen gitu? Bedanya kita tidak menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, atau kita tidak menganggap Nabi Isa alaihissalam bersifat ilahi, gitu ya. Kalau yang Helenisme kan Hercules punya sifat ilahi, bisa ngangkat gunung, buang gitu misalnya. Bisa begitulah. Kalau yang Yesus juga begitu, sepenuhnya manusia tapi juga sepenuhnya ilahi. Nanti Romawi juga begitu, punya dewa Jupiter, punya anak siapa? Merkuri. Nah, nanti dewa Zeus juga punya anak dewa Hermes namanya. Ibu-ibu taunya Hermes merek tas kali ya gitu ya. Nah, itu adalah nama dewa sebenarnya. Ya, Romawi juga begitu. Jadi kalau di Yunani mereka percaya ada dewa paling tinggi dewa Zeus, di Romawi mereka percaya ada dewa paling tinggi namanya dewa Jupiter. Bapak-bapak gereja sendiri itu juga boleh dikatakan mengakui bahwa konsep Kristen itu sebenarnya tidak berbeda dengan konsep yang mereka miliki dari anak-anak dewa Jupiter.
Jadi kalau setelah saya tahu, oh ternyata Kristen itu boleh dikatakan penerus agama paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Tapi kalau Yahudi ini tetap tauhid, Islam juga tauhid, tapi Islam ini yang menyempurnakan daripada agama apa istilahnya syariat-syariat sebelumnya. Syariat-syariat yang sudah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel disempurnakan di dalam Quran.